Salam Pancasila, salam bela negara. Perkenalkan, saya Distika Pratiwi, NIM 114190007. Perkenalkan, nama saya Laila Alfia Harunisa, NIM 114190013. Perkenalkan, nama saya Gista Manggala, NIM 114190042. Saya Anissa Sabila Novanda, NIM 114190097. Perkenalkan, nama saya Umi Afifa, NIM 114190110. Saya Listi, NIM 114190112. Hai, tahu Pancasila nggak? Tahu. Apa itu? Itu dasar negara. Dasar negara itu apa? Pancasila. Tahu dasar negara nggak? Tahu. Apa? Pancasila. Tahu Pancasila nggak? Tahu. Apal? Apa? Coba sebutin. 1. Tuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya dasar negara. Nah, dasar negara sendiri adalah suatu dasar yang digunakan suatu negara untuk membangun suatu hukum ataupun tata tertib yang digunakan dalam pedoman bernegara ataupun berkebangsaan. Menurut Karmat, dasar negara merupakan suatu perangkat yang mempunyai kekuasaan dalam menjalankan berbagai macam eksploitasi atau penindasan terhadap kelasnya. Nah, sedangkan menurut J.J. Rousseau, dasar negara adalah suatu alat yang berfungsi dalam menjaga kemerdekaan individu serta ketertiban hidup rakyat di negaranya sendiri. Terakhir, menurut Robert M. Mack, dasar negara merupakan suatu bentuk asosiasi yang berperan dalam melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat sebagaimana hukum yang berlaku di negaranya dan dijalankan oleh pemerintahan yang berkuasa secara memaksa dengan suatu tekanan tertentu. Kedudukan dan fungsi dasar negara sendiri ada 5. Nah, di mana yang pertama, dasar negara berfungsi sebagai dasar dan sumber hukum nasional. Yang kedua, dasar partisipasi warga negara. Yang ketiga, dasar pergaulan antar warga negara. Yang keempat, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Dan yang kelima, sebagai dasar berdirinya dan tegaknya suatu negara. Indonesia sendiri memiliki dasar negara berupa Pancasila. Nah, di mana Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia, dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan disampaikan dalam pidato di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian pada tanggal 1 Juni tersebut kita kenal dan kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti asas atau prinsip. 5 prinsip tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno menjelaskan bahwa Pancasila ini diilhami dari sifat luhur yang telah ada dan telah tertanam pada bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Pancasila juga tidak sebatas dasar negara saja, tapi sebagai pandangan hidup untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Tentunya, untuk mencapai tujuan tersebut, Pancasila tidak cukup dalam genggaman saja, tetapi harus tertanam dalam hati dan diimplementasikan dalam setiap perilaku atau setiap kegiatan dan setiap aktivitas seluruh bangsa Indonesia. Tidak lupa, Pancasila harus senantiasa dilestarikan dan ditanamkan kepada seluruh dan setiap penerus generasi bangsa. Kita tahu bahwa saat ini nilai-nilai Pancasila semakin luntur oleh karena adanya perkembangan zaman dan juga majunya iptek. Perkembangan iptek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan sifat dan sikap masyarakat Indonesia. Budaya-budaya luar mulai masuk ke dalam Indonesia dan menyebabkan perubahan moral bangsa, terutama pada generasi milenial. Untuk menghadapi hal tersebut, seharusnya kita dapat berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara, agar nilai-nilai Pancasila tidak tergerus oleh adanya penyimpangan ideologi. Lalu, bagaimana strategi yang tepat dalam menghadapi lunturnya nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi saat ini? Dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat, khususnya pada generasi milenial, kita dapat menggunakan metode yang fleksibel, yaitu dengan mengedepankan budaya mendengar daripada menggurui. Dengarkan apa yang diinginkan oleh generasi milenial terkait Pancasila dan galilah berbagai cara yang bisa dilakukan untuk dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila tanpa harus menggurui. Pemerintah juga bisa menggunakan strategi yang kekinian untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Strategi kekinian tersebut adalah dengan memanfaatkan tokoh-tokoh influencer untuk dapat menyebarluaskan penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Hal yang tidak kalah penting adalah melakukan penegasan dan pengembalian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Mengapa hal ini sangat penting? Karena saat ini banyak terjadi kesalahan penafsiran terkait Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila semestinya dapat diajarkan di jenjang sekolah dan juga perguruan tinggi, sehingga generasi muda sebagai penerus bangsa yang hidup di era milenial saat ini dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan eksistensi dari dasar negara Pancasila ini? Pertama, kita bisa melakukan penguatan dengan pendekatan kebudayaan. Kedua, kita bisa melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Yang ketiga adalah melalui penegakan hukum. Dalam mengamalkan nilai Pancasila, kita harus membangun semangat kebinekaan. Semangat kebinekaan ini merupakan strategi yang bisa kita lakukan. Pengakuan terhadap berbagai perbedaan ini, perlakuan sama di berbagai komunitas, serta penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia harus ada dalam setiap kebijakan pemerintah. Contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada Pancasila yang pertama, contohnya itu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, serta membina kerukunan antar umat beragama dan tidak saling menjatuhkan atau mengejek serta menghina satu sama lain, dan tidak memaksakan orang lain untuk menganut kepercayaan kita percayai. Untuk Pancasila yang kedua, contohnya yaitu menolong sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak merasa dirinya itu unggul daripada orang lain. Dan contoh Pancasila yang ketiga yaitu mengembangkan sikap cinta tanah air, misalnya memberi produk dalam negeri, serta rela berkorban untuk kepentingan orang lain, berita hoax yang membuat permusuhan dan memecah belah persatuan bangsa. Bukti Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila keempat yang pertama yaitu dengan
tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. Karena pendapat yang menurut kita benar belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Lalu yang kedua, dengan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahannya. Tujuannya untuk mencari dari sumber masalah tersebut, lalu penyelesaian yang akan disepakati bersama. Selain itu, jika sudah tercapai mufakat, kita harus menerima hasil tersebut dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang ketiga, dengan mengikuti pemilu dan memberikan suara bagi kita yang sudah terdaftar. Lalu untuk bagi calon yang sudah terpilih, harus menjalankan tugasnya dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Lalu yang keempat, berani dalam menyampaikan kritik dan saran kepada pemimpin jika memang terdapat kesalahan. Kritik tersebut bukan hanya seperti dalam bentuk demonstrasi, tetapi bisa juga melalui media cetak maupun media sosial. Lalu untuk pengamalan butir Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dengan tidak menuntut hak jika kita belum melaksanakan kewajiban kita. Karena contohnya itu dalam proses pembelajaran, seorang anak ini tidak hanya boleh menuntut hak untuk mendapat ilmu saja, tapi kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa, seperti menghormati guru dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai siswa. Lalu yang kedua, dengan berlaku adil kepada seluruh orang. Contohnya itu bisa dengan tidak memilih-milih teman berdasarkan apapun. Untuk yang ketiga, dengan memberikan pertolongan kepada sesama tanpa pilih kasih. Untuk yang keempat, itu tidak menutupi kesalahan yang dilakukan walaupun itu teman kita sendiri. Tujuannya agar teman kita tersebut bisa belajar juga dari kesalahan tersebut dan memperbaiki kesalahannya. Selain itu juga harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan dan tidak melemparkan kesalahan tersebut dengan menyalahkan orang lain. Pancasila sebagai kearifan lokal masyarakat Indonesia harus dijaga dan jangan pernah dilupakan. Salam Pancasila.